Halo guys, jadi di sini kita akan membahas mengenai sejarah kurikulum. Oke, yang pertama itu kurikulum 1947 atau bisa kita sebut dengan rencana pembelajaran. Nah, latar belakang dari kurikulum 1947 itu masa pasca kemerdekaan. Ciri khasnya itu menekankan pada pembentukan karakter dan semangat kebangsaan. Nah, tujuan dari kurikulum 1947 itu adalah menghapus sistem kolonial dan menumbuhkan identitas nasional. Nah, kita masuk yang kedua. Yang kedua itu ada kurikulum 1952. Jadi, ciri utama dari kurikulum 1952 itu adalah materi pembelajaran lebih terstruktur. Pembaruannya dari kurikulum 1952 itu guru diberi kebebasan menyusun silabus, dan tujuan dari kurikulum 1952 adalah menanamkan jiwa patriotisme dan semangat gotong royong. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu ada kurikulum 1964. Nah, kurikulum 1964 berfokus pada pencawardana dan pengembangan 5 aspek. Yang pertama itu moral, kedua intelektual, ketiga emosional, keempat keterampilan, dan kelima itu jasmani. Tujuan dari kurikulum 1964 itu adalah menciptakan manusia seimbang secara fisik dan mental. Nah, sekarang kita masuk yang keempat. Yang keempat itu ada kurikulum 1968 atau bisa kita sebut dengan Orde Baru. Nah, ciri khas dari kurikulum 1968 itu adalah penekanan pada Pancasila dan pembangunan. Nah, strukturnya lebih disiplin, terpusat dari pemerintah. Dan tujuan dari kurikulum 1968 adalah menyiapkan siswa menjadi warga negara yang baik. Nah, sekarang kita masuk yang kelima. Yang kelima itu adalah kurikulum 1975. Inovasinya penggunaan satuan pembelajaran atau SP, dan pendekatannya itu tujuan instruksional umum atau TU dan khusus atau TIK. Nah, masalah dari kurikulum 1975 adalah terlalu administratif dan teknis. Nah, sekarang kita masuk ke kurikulum yang keenam. Yang keenam itu ada kurikulum 1984. Pendekatan kurikulum 1984 itu adalah CBSA atau cara belajar siswa aktif. Nah, tujuan dari kurikulum 1984 adalah mengembangkan proses berpikir ilmiah dan partisipatif. Nah, kritik mengenai kurikulum 1984, banyak guru belum siap dengan CBSA. Nah, sekarang kita masuk ke kurikulum yang ketujuh. Yang ketujuh ada kurikulum 1994. Nah, kombinasi dari kurikulum 1994 adalah unsur dari kurikulum 1975 dan 1984. Masalah dari kurikulum 1994 adalah beban belajar terlalu berat, tumpang tindih mata pelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke kurikulum yang ke-8. Nah, yang ke-8 ada kurikulum 2024 atau KBK. Nah, KBK itu adalah kurikulum berbasis kompetensi. Jadi, kurikulum 2024 fokus pada kompetensi dasar dan pengembangan potensi siswa. Ciri dari kurikulum 2004 itu adalah penilaian berbasis portofolio dan performa. Nah, kelemahan sulit diterapkan secara merata di daerah. Nah, sekarang kita masuk ke kurikulum yang ke-9. Nah, kurikulum yang 9 itu adalah kurikulum 2006 atau KTSP. Bisa disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kurikulum 2004 ini fleksibel, sekolah bebas menyusun kurikulum sesuai karakteristiknya. Kelebihan dari kurikulum 2006 ini adalah guru dan sekolah lebih kreatif. Masalahnya dari kurikulum 2006 ini adalah ketimpangan antara sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke kurikulum yang
ke-10. Kurikulum yang 10 itu adalah kurikulum 2013 atau biasanya kita dengar itu adalah K13. Jadi, kurikulum 2013 fokus pada penguatan pendidikan, karakter, dan literasi 6 aspek. Ciri dari kurikulum 2013 itu pendekatan saintifik, penilaian autentik, integrasi tematik. Jadi revisi kurikulum 2013 itu revisi berkali-kali disempurnakan hingga 2018. Nah, sekarang kita masuk ke kurikulum yang ke-11. Yang ke-11 itu adalah kurikulum merdeka atau kurikulum yang kita pakai sekarang. Nah, tujuan dari kurikulum merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek, diferensiasi, dan karakter. Ciri dari kurikulum merdeka itu fleksibel, berpusat pada murid, fokus pada esensi. Jadi platform dari kurikulum merdeka adalah didukung teknologi atau platform merdeka belajar. Nah, itulah pembahasan kita mengenai sejarah kurikulum. Jadi intinya sejarah kurikulum adalah mencerminkan perjalanan bangsa dan membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Setiap kurikulum lahir untuk menjawab kebutuhan dan tantangan pendidikan pada masanya. Oke, sekian dari pembahasan sejarah kurikulum kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat menambah wawasan kita tentang pendidikan di Indonesia. Oke, sekian dari pembahasan sejarah kurikulum kita. Bye-bye.